mawadi'ihim mujmaliha. Tidak lain itu sebatas makna beberapa ayat ya, dan juga tafsir yang samar ya, ayat-ayat yang samar kemudian menjelaskan makna-makna global yang ada di dalam ayat tersebut. Itu dari kalangan sahabat ya. Amat tabi'un, adapun dari kalangan tabi'un atau tabi'in, fashtahara minhum jama'ah. Yang terkenal itu ada kelompok akhazum anis sahabah yang mengambil ilmu itu dari sahabat. Wajtahadu fi tafsiri ba'dil ayat, dan berijtihad menafsirkan sebagian ayat. Jadi selain meriwayatkan dari gurunya dari sahabat, ya mereka juga menafsirkan ayat Al-Qur'an. Di antaranya ada beberapa kelompok di sini dibagi berdasarkan tempat atau lokasi ya. Fashtahara min talamizi ibni Abbasin bi Makkah. Yang terkenal dari murid-murid Ibnu Abbas di Mekah itu ada Sa'id bin Jubair, ya, Mujahid, Ikrimah, Maula Ibnu Abbas, Tawus bin Lisan al-Yamani, Atha bin Abi Rabah. Ya, ini murid-murid Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu berdomisili di Mekah. Ya, mengajar, menyampaikan ilmu, lalu murid-muridnya di Mekah. Nah, selain itu ada lagi di Irak. Ini Abdullah bin Mas'ud ya. Washtahara min talamizi Abdullah bin Mas'udin bil Iraq. Yang terkenal dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud di Irak ya, dari kalangan tabi'in itu ada siapa? Alqamah bin Qais ya, Masruq, Al-Aswad bin Yazid, Amir Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri ya, Qatadah bin Da'am As-Sadusi ya, itu murid-murid Abdullah bin Mas'ud di Irak. Tadi kita lewat sedikit, ada yang di Madinah belum kita sebut ya. Washtahara min talamizi Ubay bin Ka'ab ya, Ubay bin Ka'ab bil Madinah. Nah, ini kalau di Madinah itu guru besarnya itu adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi 3 orang sahabat Nabi yang terkenal tadi, siapa? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Nah, Abdullah bin Abbas itu di Mekah, Abdullah bin Mas'ud itu di Irak, Ubay bin Ka'ab itu di Madinah. Nah, nanti Mekah Madinah ini kalau dalam bidang fikih itu kita kenal dengan namanya Madrasatu Ahlul Hadis. Nah, kelompok yang terkenal dengan Ahlul Hadis. Sementara Ibnu Mas'ud yang ada di Irak itu nanti darinya lahir namanya Madrasah Ahlul Ra'yi. Ya. Dari sisi ilmu usul fikih ya, ilmu fikih gitu. Tapi ini dari sisi ilmu tafsir sebetulnya berkaitan, karena dulu ya tafsir itu kan juga konteksnya terutama dalam pembahasan pembahasan hukum Islam. Nah, kalau murid Ubay bin Ka'ab itu tadi ya, itu Zaid bin Aslam ya, Abul Aliyah Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi ya, ini semua murid-murid mereka. Nah, dari ini ya, dari kalangan tabi'in ini nanti juga turun lagi ke bawah. Nah, qala Ibnu Taimiyah mengatakan ya, wa amat tafsir ya, adapun tafsir fa'alamun nasi bihi ahlu Makkah. Ya, yang paling mengetahuinya itu adalah penduduk Mekah. Ini menurut Ibnu Taimiyah ya. Li'annahum ashabu Bani Abbas, karena mereka itu adalah ashab ya, sahabat-sahabat atau murid-muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu memang yang paling menonjol tadi di antara 3 sahabat itu, yang paling menonjol memang Abdullah bin Abbas. Nah, yang paling dianggap menguasai itu menurut Ibnu Taimiyah adalah yang di Mekah. Contohnya kamu Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Ikrimah Maula bin Abbas ya, wa ghairihim min ashabi bin Abbas, Katawus ya, Bisyasa. Ini nama-nama semua ya, kalau mau tahu ya. Sa'id bin Jubair wa amsalih. Wa kadzalika ahlul Kufah, demikian pula dengan penduduk Kufah. Kufah ini bagian dari Irak tadi ya. Irak itu wilayah yang sangat luas. Kalau sebut Basra, Kufah itu di Irak. Ya, wa min zalika ma tamayyazu bihi an ghairihim, ada yang menonjol ya, di antara mereka ada yang sangat menonjol. Wa ulama ahli Madinah fi tafsir, ulama ahlul Madinah yang ahli dalam bidang tafsir, mislu Zaid bin Aslam allazi akhadha anhu Malik tafsir. Ini gurunya Imam Malik ya, Zaid bin Aslam.
Yang darinya itu Imam Malik mengambil tafsir. Imam Malik bin Anas ini ya, pendiri mazhab Maliki. Beliau kan domisili di Madinah saat itu. Ya, makanya Zaid bin Aslam ini guru beliau. Kemudian wa akhadha anhu aidan ibnuhu Abdurrahman wa Abdullah bin Wahab. Ya, kemudian juga mengambil ilmu darinya putranya ya, putra Abdurrahman ya, namanya Abdurrahman dan Abdullah bin Wahab ya. Nah, kemudian wallazi ruya an haula'i jami'an yatanawalu, yang diriwayatkan dari mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in setelahnya itu mulai masuk dari sisi ranah keilmuan itu ada macam-macam. Ya, itu mencakup apa? Ilmu tafsir, wa ilmu gharibil Quran, ya, ilmu asbabun nuzul, ilmu al-makki wal madani, ilmu an-nasikh wal mansukh. Ini nama-nama ya ilmu-ilmu Al-Quran. Tafsir secara umum, kemudian gharib Al-Quran. Gharib Al-Quran itu maksudnya bisa makna-makna gharib yang ada di dalam Al-Quran. Makna-makna yang gharib itu bahkan orang Arab asli sekalipun kadang-kadang masih bertanya ini maknanya apa. Ya. Kemudian juga tentang asbabun nuzul, ya, latar belakang turunnya ayat. Ya. Juga ilmu Makkiyah Madaniyah, ya, al-Makki wal Madani, ya. Mana yang turun di Mekah, mana yang turun di Madinah, atau yang lebih tepat itu mana yang turun sebelum hijrah, mana yang turun setelah hijrah. Kemudian juga ilmu nasikh mansukh, nanti akan kita bahas lebih detail ya di belakang. Seperti apa ya jenis-jenis ilmu ini. Walakin hadza kullahu dhalla mu'tamidan 'ala riwayati bit talqin, ya. Tapi ilmu-ilmu yang tadi disebutkan itu semuanya lebih berpedoman berdasarkan riwayat talqin yang disampaikan dari mulut ke mulut. Belum dalam bentuk penulisan kitab. Masih dalam bentuk periwayatan lisan. Nah, baru penulisan itu dalam bentuk kitab itu di masa berikutnya, abad kedua. Jadi generasi sahabat itu kan dikenal sebagai abad pertama. Sebagian tabi'in itu abad pertama. Ja'a asrut tadwini fil qarnis tsani, datanglah masa penyusunan, masa penulisan pada abad kedua. Ya. Wa bada'a tadwinul hadisi bi abwabihil mutanawwi'ah. Mulailah ya penulisan hadis dengan bab-babnya yang beragam. Nah, mulailah dari ilmu hadis itu ditulis di masa Nabi dilarang ya. Masa setelahnya ya baru mulai di abad kedua ya. Termasuk wasyamala zalika ma yata'allaqu bit tafsir, termasuk yang berkaitan dengan tafsir, karena tadi tafsir itu kan banyak dalam bentuk periwayatan. Maka ketika ditulis periwayatan ya, termasuk periwayatan hadis, masuk juga di dalamnya periwayatan tafsir. Wa jama'a ba'dul ulama'i ma ruya min tafsirin lil Qur'anil Karim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au anis sahabati au anit tabi'in ya. Dikumpulkanlah oleh ulama ya apa yang diriwayatkan berupa tafsir Al-Qur'an tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat atau dari kalangan tabi'in. Nah, washtahara minhum Yazid bin Harun As-Sulami, ya, yang terkenal di antara mereka yang mengumpulkan riwayat ini ya, di sini ada nama-nama ya, Yazid bin Harun As-Sulami yang wafat tahun 117 Hijriah. Kemudian ada Syu'bah bin Al-Hajjaj ya, wafat tahun 160 Hijriah, abad kedua ya. Kalau membaca abad pertama, abad kedua itu jangan salah ya. Jadi kalau disebut abad pertama itu berarti apa? Mulai tahun 0 sampai 100. Itu namanya abad pertama. Nah, abad kedua itu berarti apa? Tahun 101 sampai 200. Nah, itu namanya abad kedua. Jadi jangan bingung kenapa 117, 160 disebut abad kedua. Ya memang abad kedua. Jadi bukan 200 ke atas namanya. Kalau 200 ke atas itu nanti abad ketiga. Nah, gitu ya. Kemudian ada Waqi' bin Al-Jarrah ya, wafat tahun 197 Hijriah. Sufyan bin Uyainah ya, wafat tahun 198 Hijriah. Abdul Razak bin Hammam ya, wafat tahun 211 Hijriah. Wa haula'i jami'an kanu min a'immatil hadis. Mereka ini sebetulnya ya, semua tadi yang disebut itu imam hadis.
imam hadis. Tapi ingat, penulisan hadis tadi kan juga mencakup penulisan tafsir. Ya, karena masih banyak tafsir itu dalam bentuk riwayat. Nanti kan corak tafsir itu kan ada dua macam. Ada disebut dengan tafsir bir riwayah, ada juga nanti tafsir bir ra'. Ya, tafsir dengan riwayat. Jadi ya dari penjelasan Nabi SAW, penjelasan sahabat ya, tabi'in. Ada juga nanti bentuk tafsir bir ra'yi, tafsir dengan menggunakan ra'yu. Nah, itu coraknya. Yang menonjol di sini yang banyak itu adalah tafsir dalam bentuk periwayatan. Fakana jam'uhum litafsiri jam'an libabim min abwabih. Walam yasilna min tafasirihim syai'un maktubun siwa makhtutah tafsir Abdul Razzaq bin Hammam. Ya, semua ya tafsir mereka itu memang masih bentuknya parsial. Belum lengkap, masih bab per bab sedikit ya. Bahkan tidak ada yang sampai kepada kita. Tafsir mereka dalam bentuk tertulis, tidak ada yang sampai. Kecuali yang masih dalam bentuk manuskrip tafsir Abdul Razzaq bin Hammam. Ya. Jadi tidak ada yang sampai kepada kita. Jadi kalau ditanya tafsirnya Ibnu Abbas tadi tidak ada yang sampai dalam bentuk tertulis kepada kita. Adanya dalam bentuk riwayat yang berserakan. Ada yang diriwayatkan di tafsir Ibnu Katsir, ada yang diriwayatkan di misalnya tafsir Imam As-Suyuti ya. Jadi berserakan, bukan dalam bentuk misalnya satu kitab tafsir Ibnu Abbas. Ya. Yang sampai itu yang ada, yang ditemukan sekarang ini adalah tapi masih dalam bentuk manuskrip. Manuskrip itu kayak naskah-naskah kuno itu ya, yang masih perlu diteliti lagi ya. Karena sangat berbeda dengan yang kita kenal. Jadi bayangkan kalau ketemu manuskrip makhtutah itu bukan kertas begini ya. Bisa jadi dalam bentuk kulit atau kertas papirus yang lama itu. Dengan model penulisan bukan rapi computerized font begini, bukan. Ya, tulisan tangan manual, ada yang tulisan tangannya bagus, ada yang. Jadi yang nulis itu juga bukan ulamanya langsung yang nulis tangan. Bisa jadi yang manuskrip yang kita temukan itu sudah hasil kopian. Dulu itu kan kalau orang mau dapat kitab tafsir itu jasa yang paling penting itu jasa penulis itu. Bukan jasa fotokopi atau percetakan karena belum ada. Jadi kalau misalnya mau punya kitab, apa yang dilakukan? Datangi itu tukang tulis, juru tulis itu. Bawakan kitab, dia biasanya sudah punya masternya. Ya, Anda mau kitab apa? Kitab ini. Ya. Tunggu ya, 2 minggu lagi ya, atau bulan depan, tergantung tebalnya. Ditulis manual. Semakin banyak yang Anda butuhkan ya, semakin lama karena ditulisnya manual. Jadi itu jasa dulu sangat dibutuhkan. Nah, kadang-kadang ini kan orang apalagi kalau lagi banyak pesanan gitu ya. Banyak yang pesan. Akhirnya penulisan itu menjadi tidak teliti. Kadang ada hurufnya, ya sama lah kayak kita menyalin dah. Kalau kita menulis, kalau tulis 1 lembar mungkin masih rapi. Kalau 1 buku begini antum salin, bisa saja ada huruf yang kurang, ya, atau bahkan lebih ada titiknya yang mestinya ada tapi tidak ditulis. Nah, kadang-kadang begitu. Makanya makhtutah yang satu dengan yang lain kadang berbeda. Kenapa versi ini beda sama ini? Ya bisa saja karena beda penulis. Yang memberikan jasa itu bukan 1 orang, banyak yang melayani jasa itu. Bahkan 1 orang saja kalau disuruh nulis 10 kali kan belum tentu sama persis yang dia tulis karena manual dengan tangan. Makanya kadang ditemukan variasi manuskrip dan itu memang ada pakarnya sendiri untuk meneliti itu ya, ahli filologi biasanya ya. Summa nahaja nahjuhum ba'da dzalika jama'atun minal ulama'i wa da'u tafsiran takamilan lil Qur'ani wa faqat tartibi ayati. Nah, setelah generasi tadi mulailah ada ya kelompok ulama yang membuat tafsir itu lengkap. Lengkap artinya dari awal sampai akhir 30 juz. Washtahara minhum Ibnu Jarir At-Tabari. Yang terkenal itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah. Nah, ini abad ketiga. Jadi mulai abad ketiga
itu mulailah penulisan tafsir lengkap. Dan ini sampai ke kita. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu sampai kepada kita. Ya. Wa hakadza bada at-tafsiru awalan bin naqli an tariqit talaqqi war riwayah. Demikianlah ya. Tafsir ya awalnya dimulai dengan penukilan melalui model tadi ya talaqi dan periwayatan. Tsumma kana tadwinuhu ala annahu babun min abwabil hadis. Kemudian penulisannya di level berikutnya masuk dalam bab-bab hadis ya, bergabung dengan kitab hadis. Tsumma duwina ala istiqlalin wa infirat. Baru setelahnya ditulis secara independen, berdiri sendiri ya, ditulis mandiri terpisah dari kitab-kitab hadis. Nah, di abad ketiga. Wa tawa'at tafsir bil ma'sur tsumma tafsir bir ra'i. Ya. Jadi ada tafsir bil ma'sur ya dengan riwayat tadi, riwayat dari nabi, riwayat dari sahabat, riwayat dari tabi'in. Itu namanya tafsir bil ma'sur. Jadi kalau melihat contohnya itu yang paling banyak itu di kitab Ad-Durrul Mansur ya, karya Imam Suyuti. Nah, itu hampir kita tidak temukan di situ tafsir dengan ra'yu. Adanya tafsir dengan riwayat itu. Baca ayat ini hadisnya bagaimana, pendapatnya sahabat bagaimana, pendapatnya tabi'in bagaimana. Ya. Tidak. Jadi jangan cari di situ analisis kebahasaan, ini secara bahasa kata ini artinya ini ya. Kemudian maknanya tidak begitu. Ya, style tafsir bil maksur itu. Tafsir bil maksur itu apa? Riwayat yang ada itu apa? Bagaimana Nabi menjelaskan, bagaimana sahabat menjelaskan, bagaimana tabi'in menjelaskan ya. Nanti ada lagi corak sumat tafsir bir ra'yi. Nah, corak tafsir dengan ra'yu yang banyak mengedepankan analisis tadi itu. Ada analisis kebahasaan ya, macam-macam. Selain juga nanti ada kombinasi ya. Ada yang mengkombinasikan dua model. Wa bizai ilmi tafsir kana ta'liful mawdu'i fi mawdu'atin tattasilu bil Qur'ani wa la yastaqnil fasir anha. Yang jelas nanti ilmu tafsir itu kemudian banyak ya disusun secara tematik lagi. Model-model baru sekarang namanya tafsir tematik. Ya, jadi kadang tidak lagi menafsirkan dari awal sampai akhir. Tetapi misalnya membahas secara tematik. Misalnya membahas apa? Perempuan dalam Al-Qur'an. Nah, semua ayat tentang perempuan dibahas, yang lain tidak dibahas. Ya, atau apa? Tentang apa? Tuntunan ekonomi dalam Al-Quran. Jadi yang dibahas tentang itu. Ayat tentang puasa tidak dibahas, tentang sholat tidak dibahas. Yang dibahas hanya pembahasan ekonomi. Itu namanya tafsir tematik. Ya. Begitu. Dan yang jelas sampai sekarang ya para ulama itu tidak berhenti. Dan itulah diantara keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Berabad-abad lamanya dibaca kitab yang sama, tapi terus tafsir itu tidak berhenti ditulis sampai sekarang. Masih terus ditulis. Ya. Nah, ini contoh-contoh ya kalau mau lihat ya siapa saja. Ya, di sini ada Fa'allafa Ali bin Al-Madini Syekhul Bukhari ya, ini disusun ya oleh Ali bin Al-Madini, gurunya Imam Al-Bukhari. Ya, jadi guru Imam Al-Bukhari itu ahli tafsir ya, yang wafat tahun 234 Hijriah tentang Asbabun Nuzul. Dia tulis kitab tentang Asbabun Nuzul. Ada lagi Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah menulis tentang nasikh mansukh ya. Kitab ada nasikh mansukh ya. Kemudian juga dalam ilmu qiraat ya, wa fil qiraat. Kemudian juga Ibnu Qutaibah menyusun kitab Mushkil Al-Qur'an, fi Mushkal Al-Qur'an. Ini tahun 276 Hijriah. Ini ulama abad ketiga Hijriah. Kemudian abad berikutnya, abad keempat, nah ini adalah ya, Muhammad bin Khalaf bin Marziban ya, wafat tahun 309 Hijriah, menulis Al-Hawi fi Ulumil Quran. Nah, ini mulailah disusun kitab-kitab Ulumul Quran. Ulumul Quran artinya ilmu-ilmu Al-Quran yang berserakan tadi itu kemudian disatukan dalam satu, ya mirip seperti ini. Ilmu-ilmu Al-Quran itu disusun dalam satu kitab. Kemudian ada Abu Bakar Muhammad Al-Qasim Al-Ambari yang wafat tahun 328 Hijriah, menulis kitab Ulumul Quran. Ada Abu Bakar As-Sijistani ya,
tahun 330 Hijriah tentang Gharibul Quran. Ya, Muhammad bin Ali, ya, ini wafat tahun 388 Hijriah, Al-Istighna fi Ulumil Quran dan seterusnya. Ya. Summa tataba'at ta'lifu ba'da zalik. Setelah itu banyak lagi bermunculan ya di abad-abad setelahnya. Nah, ini yang terkenal juga ya, fa'allafa Abu Bakrin Al-Baqillani. Ya, ini tahun 403 Hijriah tentang I'jazul Quran. Ada Ali bin Ibrahim bin Sa'd Al-Khufi ya tentang I'rabul Quran. Ada Al-Mawardi tentang Amsalul Quran. Ada Al-Izz bin Abdissalam. Ya, Al-Izz ini yang kita kalau biasa kenal istilah Sultanul Ulama, nah itu ya, Al-Izz. Kalau Al-Mawardi itu ya, tahu lah ya. Imam Al-Mawardi tahu ya. Beliau menulis Majazul Quran ini ya, Al-Izz. Kemudian ada As-Sakhawi ya tentang qiraat. Ibnul Qayyim ya Aqsamul Quran ya dan seterusnya. Kitab-kitab ini yatanawalu kullu alafin minha naw'an min ulumil Qur'ani wa basan mabahasihil muttasilat. Membahas cabang-cabang ya dari ulumul Quran. Nah, nanti ada yang menyatukan semuanya. Nah, yang paling terkenal nanti tulisannya Az-Zarqani. Nah, ini yang menjadi apa sih namanya ini? Buku standar ulumul Quran itu. Ya. Amma jam'u hadhil mabahis wa tilkal anwa'. Adapun penghimpunan seluruh pembahasan dan bagian-bagian itu ya kulliha au jalliha secara keseluruhan ya atau mayoritasnya fi muallafin wahid dalam satu kitab yang disusun dalam satu kitab. Faqad dzakara Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani fi kitabih Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitab beliau Manahilul Irfan. Inilah kitab yang salah satu kitab standar ya dalam ulumul Quran. Namanya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Ya. Kemudian ada juga dengan nama Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, nama yang lain. Ini tebal ya. Jadi kalau kita lihat ini berapa jilid ini? Satu begini. Nah, kalau kitab ini Al-Burhan itu 30 jilid. 30 jilid. Jadi bisa dipeluk. Besar. Itu kalau mau lengkap ya. Bacaan kalau mau jadi ulama tafsir ya itu yang dibaca. Ya. Kemudian nah ini penjelasan lebih ini sih ya. Ini kitab yang paling lengkap lah ya kalau bicara tentang ulumul Quran. Baik, ikhwafillah rahimakumullah ya. Itu ya saya pikir dari aspek sejarahan ya. Ada juga kitab lain di sini Fununul Afnan. Ini juga salah satu kitab istimewa yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi ya. Fununul Afnan fi Ajabi Ulumil Quran. Nah, kemudian inilah yang paling terkenal ya dari kitab-kitab yang lain. Ada dua ya, ada yang ditulis oleh Az-Zarkashi ya. Az-Zarkashi itu juga tulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya. Ini juga salah satu kitab yang paling lengkap ya. Kemudian juga yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Bulkini Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Tapi tidak yang lain ada satu lagi yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Ya, ini juga terkenal ya. Ditulis oleh Imam As-Suyuti Al-Itqan. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya. Jadi itu beberapa ya kitab-kitab besar ya tentang ini. Walam yakun nasibu ulumil Quran wa talifi asri nahdhatil hadisati aqalla minal ulumil ukhra. Ya. Tidak kalah ya perkembangan ilmu ini ya ilmu ulumul Quran ini dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Faqad itajahal muttasiluna bi harakatil fikril islami tijahan sadidan fi mu'alajatil mawdu'atil qur'aniyyati bi uslubil asr. Banyak sekarang ya kitab-kitab ulumul Quran itu yang ditulis dengan gaya bahasa kontemporer yang lebih istimewa lagi ya.
banyak yang dibuat tersendiri, artinya dari topik-topik yang banyak tadi itu kemudian dibuat tersendiri, dan itu juga luar biasa ya. Di sini dicontohkan Ijazul Quran yang ditulis oleh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'. Kemudian ada At-Taswirul Fanni fil Quran, Masyahidul Qiyamah fil Quran. Ini tulisan Sayyid Qutb ya. Taswirul Fanni itu terkenal sekali ya, kitab Sayyid Qutb. Selain kitab beliau Fi Zilalil Quran. Jadi beliau itu sebenarnya menulis satu kitab Ulumul Quran yang cukup berbobot ya. Kemudian ada Tarjamatul Quran. Jadi ada Masyahidul Qiyamah ya, kemudian ada yang ditulis oleh Al-Maraghi ya, Tarjamatul Quran. Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Ya. Kemudian juga ada Masalah Tarjamah Al-Quran Mustafa Sobri. Kemudian yang lebih baru lagi An-Naba'ul Azim. Ini karya Dr. Muhammad Abdullah Darraz. Kalau antum baca misalnya buku-buku Quraisy Shihab yang agak lama, nah itu beliau banyak mengutip ya, tulisan An-Naba'ul Azim ini kayak karya Darraz. Kemudian ada Mahasinut Ta'wil Al-Qasimi. Mahasinut Ta'wil ya. Muqaddimahnya ya. Jadi muqaddimah tafsir itu memuat ilmu usul tafsir atau ulumul Quran. Jadi muqaddimahnya tafsir Al-Qasimi ini atau Mahasinut Ta'wil itu isinya tentang ulumul Quran. Kemudian ada Tahir Al-Jazairi ya, ada kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ada Muhammad Ali ya, Muhammad Ali Salamah Manhajul Furqan fi Ulumil Quran ya, dan seterusnya. Ya. Baik ya, bisa dibaca sendiri ya beberapa contoh kitab yang ada di sini. Nah, ini satu lagi yang terkenal di sini adalah Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Subuhi Saleh. Jadi Mabahis fi Ulumil Quran ini ada yang ditulis oleh Syekh Makna Khalil Al-Qattan, ada juga yang ditulis oleh Dr. Subuhi Saleh. Itu juga bagus ya. Baik, sampai di sini ya, ikhwafillah rahimakumullah ya, aspek kesejarahannya ya, aspek kesejarahan dari ilmu ini mulai dari sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih bentuknya periwayatan, kemudian nanti berkembang ya di masa-masa berikutnya, di masa Khulafaur Rasyidin ya, di masa Bani Umayyah, terutama di masa Bani Abbasiyah ya, sampai di masa Bani Abbasiyah itu sudah ilmu ini bisa dibilang sudah mapan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari cabang ilmu yang lain. Kemudian beliau jelaskan di sini tentang apa yang dimaksud dengan ulumul Quran. Ya, di bagian akhir dari pengantar ini beliau sampaikan. Wal ulum jam'u ilm. Ya, kata ulum itu jamak dari kata ilm. Wal ilmu al-fahmu wal idrak. Ya. Artinya adalah al-fahmu wal idrak. Ya. Al-fahmu itu ya pemahaman. Idrak itu apa ya? Kesadaran. Sumanukila bima'na al-masailil mukhtalifatil madbutati bidhabtan ilmiah. Kemudian maknanya itu bergeser menjadi apa? Ulum itu kemudian maknanya menjadi persoalan-persoalan yang beragam berkaitan dengan satu cabang ilmu tertentu yang punya kaidah ilmiah. Itu namanya ulum ya. Sementara ulumul Quran wal muradu bi ulumil Quran itu al-ilmu allazi yatanawalul abhasal muta'alliqah, yang ilmu yang mengandung pembahasan-pembahasan yang terkait ya bil Quran. Min haitsu ma'rifatu asbabun nuzul wa jam'ul Qur'ani wa tartibuh wa ma'rifatul makki wal madani wan nasikh wal mansukh muhkam mutasyabih ila ghairi zalika mimma lahu silatun bil. Intinya adalah ilmu apa saja yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Ada asbabun nuzul, pengumpulan Al-Qur'an, ya, penyusunannya, pengetahuan tentang makkiyah, madaniyah, nasikh, mansukh, muhkam, mutasyabih dan lain-lain. Wa qad yusamma hadzal ilm bi usul tafsir. Ilmu ini juga kadang disebut usul tafsir. Jadi kalau ada yang menggunakan istilah lain, usul tafsir, ada juga yang gitu ya. Li'annahu yatanawal mabahis allati la budda lil mufassiri min ma'rifatiha lil istinadi ilaiha min fi tafsir. Karena memang ilmu ini
mencakup pembahasan yang diperlukan oleh mufassir. Harus diketahui. Kalau mufassir tidak tahu ilmu-ilmu ini, belum lulus jadi mufassir, tidak boleh. Ya. Ini diperlukan sebagai pegangan dalam menafsirkan. Ya, baik. Wallahu alam bissawab. Ya, sampai di sini ikhwas fillah. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Ya. Kalau ada, ya. Ini baru pengantar ya. Di pembahasan intinya insyaallah ya berikutnya. Ya, ini pas ada suara-suara jadi. Ada yang mau disampaikan mungkin sampai sini? Baik, kalau tidak ada ya kita cukupkan dulu ya. Di pembahasan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan inti dari ulumul Quran. Ini kita akan bahas nanti mulai dari apa itu Al-Quran, ya, apa itu wahyu, ya, dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.